Halo semuanya, oke, jadi beberapa hari yang lalu Disney baru saja mengadakan sebuah acara konvensi terbesar mereka, yaitu D23 pada tanggal 14 Agustus kemarin. Dalam acara ini, Disney dan para perusahaan yang ada di bawah naungannya mengumumkan beberapa proyek yang akan mereka rilis dalam beberapa waktu ke depan nanti, ataupun proyek-proyek yang baru mereka rencanakan dan juga kerjakan. Dari acara inilah, kita akan dibuat terkejut dengan berbagai pengumuman mereka yang seringkali tidak terduga. Hal ini pun terjadi pada acara di tahun ini, di mana ada beberapa proyek yang baru mereka ungkapkan, dan itu membuat beberapa orang di internet menjadi sangat terkejut. Tidak itu saja, ada juga beberapa proyek yang telah kita ketahui keberadaannya, namun mereka memberikan konteks atau bocoran tambahan mengenai proyek tersebut. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas mengenai proyek-proyek apa saja yang telah ditunjukkan pada acara kali ini. Dikarenakan channel gue lebih berfokus kepada animasi, tentunya proyek yang akan gue bahas harus bersifat atau memiliki hubungan dengan animasi. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dengan proyek-proyek yang telah kita ketahui dan sekaligus memiliki nama yang cukup besar. Yang pertama ada Frozen ketiga, di mana pada acara kali ini kita akhirnya mendapatkan sebuah video teaser singkat dari animasi ini. Pada video tersebut, kita diperlihatkan dengan Elsa yang tiba-tiba dihampiri oleh sebuah kristal es yang langsung mengantarkan ia dan juga adiknya menuju sebuah dunia baru yang dibuka lewat sebuah cahaya aurora. Di sana, mereka melihat sebuah dunia yang diselimuti oleh es dan juga salju, sama seperti yang bisa dibuat oleh Elsa. Tidak hanya itu saja, mereka juga bertemu dengan satu sosok yang memiliki kemampuan seperti Elsa, namun dengan aura yang jahat dan juga mengintimidasi. Melihat dari bagaimana mereka memasuki dunia tersebut, gue menduga kalau sosok ini adalah Aurora dari game Mobile Legends. Dan video ini tidak hanya merupakan teaser untuk Frozen ketiga, namun juga merupakan petunjuk kalau mereka akan melakukan collaboration dengan Mobile Legends. Enggak, canda-canda. Sampai saat ini, Disney masih belum mengungkapkan siapakah sosok yang satu ini, namun banyak fans langsung menyadari kalau sosok tersebut memiliki desain yang agak mirip seperti karakter Elsa di konsep awal pembuatan film Frozen. Keduanya sama-sama memiliki peran antagonis dengan aura yang cukup jahat serta memiliki warna desain yang didominasi oleh biru tua pekat. Selain dari video teaser tersebut, kita juga bakal mendapatkan beberapa petunjuk soal cerita sampingan dari film ini. Cerita tersebut bakal berkutat kepada karakter Anna dan juga Kristoff yang sedang dihadapkan dengan permasalahan pernikahan mereka, dan juga karakter Olaf yang pada film ini bakal memiliki seorang love interest yang bernama Samantha. Untuk plotnya Olaf, tentu ini bakal menjadi sebuah cerita sampingan ringan yang dipenuhi dengan berbagai momen lucu dari karakter yang satu ini. Nah, sedangkan untuk plotnya Anna dan juga Kristoff, gue merasa kalau plotnya ini bakal mirip seperti plot sampingan yang ada di film Frozen yang kedua, di mana konfliknya ini bakal berkutat kepada Kristoff yang ingin melamar si Anna. Pada film ini, gue memperkirakan kalau plot dari mereka berdua bakal menceritakan bagaimana si Anna yang merasa gugup soal pernikahan dan juga statusnya sebagai seorang pemimpin, dan Kristoff akan menjadi pihak yang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk plotnya Elsa, jujur gue pribadi masih belum bisa memperkirakan bagaimana cerita dari karakternya ini berjalan, tapi yang jelas ceritanya ini tentu bakal semakin memperluas dunia dari animasi Frozen. Film ini sendiri bakal rilis dalam waktu yang cukup lama dari sekarang, yaitu pada tanggal 24 November tahun 2027 nanti. Lanjut ke proyek berikutnya, yaitu Zootopia yang ketiga. Untuk proyek yang satu ini, kita hanya mendapatkan konfirmasi kalau filmnya ini sudah masuk ke tahap pengerjaan. Hal ini tentu sangat tidak mengherankan, mengingat film sebelumnya sendiri mendapatkan kesuksesan yang cukup besar. Tidak hanya itu saja, gue juga sempat menemukan adanya sebuah video teaser dari proyek ini yang menampilkan sosok yang sepertinya bakal menjadi karakter penting di film ketiga. Sosok tersebut memiliki cakar besar yang mana ini mengindikasikan kalau karakter ini sepertinya merupakan seekor elang atau sejenisnya. Jadi ya, itu saja yang bisa kita dapatkan soal informasi dari animasi ini. Untuk tanggal rilis dan siapakah yang bertanggung jawab untuk proyek ini, itu masih belum diumumkan oleh mereka. Dan maka dari itu, kita lanjut saja ke proyek berikutnya, yaitu The Incredible yang ketiga. Untuk proyek ini, kita nggak mendapatkan video teaser sama sekali, tetapi kita mendapatkan beberapa bocoran dan sekaligus konsep art untuk film ini. Dari yang bisa gue temukan, terdapat 3 konsep art yang berhubungan dengan animasi ini, yaitu dari sosok villain yang masih sangat sulit untuk bisa kita prediksi atau perkirakan, dan 2 konsep art yang memperlihatkan karakter Bob yang masih mengenakan kostum pahlawan lamanya. Dari konsep art tersebut, gue memperkirakan kalau film ini bakal sedikit menyinggung soal masa lalu atau era kejayaan dari pahlawan.
Hal ini sangatlah selaras dengan rumor yang sempat beredar sebelum acara ini diadakan, di mana ada beberapa yang mengatakan kalau film The Incredible yang ketiga bakal menyinggung soal masa lalu dan mengkaitkannya dengan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Hal ini bakal menjadi semakin menarik lagi apabila kita mendengar soal bocoran plot dari film ketiga ini. Jadi menurut beberapa sumber yang gue temukan, The Incredible ketiga bakal lebih berfokus kepada anak-anaknya Bob dan juga Helen, di mana keduanya mencoba untuk meyakinkan kedua orang tuanya kalau mereka berdua ini sudah siap untuk menjadi seorang pahlawan profesional. Di waktu yang bersamaan, mereka juga akan dihadapkan dengan sebuah dilema atau kenyataan pahit kalau tidak semua pahlawan itu memiliki sifat atau kepribadian yang baik. Kalimat terakhir dari sinopsis tersebut jelas sangatlah berhubungan erat dengan era kejayaan dari para supers, di mana ada beberapa dari mereka yang memang bukanlah individu yang baik. Bahkan kalau kalian ingat, tema ini sempat viral beberapa waktu yang lalu lewat konten tambahan dari film The Incredible yang pertama yang menampilkan beberapa profil dari para supers di masa kejayaan mereka. Untuk tanggal resmi dari film ini masih belum diumumkan, namun yang jelas film ini direncanakan akan siap tayang pada pertengahan tahun 2028. Dengan jarak waktu yang cukup lama, kita pastinya bisa memperkirakan kalau bakal ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada proyek ini. Nah, lanjut ke proyek berikutnya, yaitu dari film Coco yang kedua. Hampir sama seperti sebelumnya, kita hanya mendapatkan sedikit petunjuk soal proyek yang satu ini. Petunjuk tersebut berasal dari dua konsep art yang menampilkan karakter utama kita yang sudah menganjak remaja dan sekaligus sosok antagonis utama di film ini. Untuk gambaran dari karakter utama, jujur gue pribadi merasa janggal dengan desain karakter Miguel di film ini. Desainnya ini terlihat seperti karakter di film lain yang mencoba untuk meniru atau terlihat mirip seperti karakternya. Nah, untuk penggambaran dari sang antagonis, secara mengejutkan, karakter tersebut merupakan sosok yang sama seperti yang ada di film pertamanya, yaitu Ernesto de la Cruz. Yes, karakter yang satu ini ternyata masih hidup. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan karena ya cara bagaimana ia dikalahkan itu terkesan tidak seperti membuat dirinya tewas, serta latar tempat di konflik tersebut itu terjadi di alam kematian, yang mana seingat gua satu-satunya cara agar seseorang bisa mati atau menghilang di sana adalah dengan dilupakan oleh kerabat-kerabat mereka yang masih hidup. Dengan dirinya yang telah diekspos sebagai seorang penipu, gue menduga kalau dirinya kini mulai menghilang secara perlahan dan hal itu membuatnya akhirnya membangun sebuah rencana balas dendam kepada karakter utama kita. Selanjutnya kita memiliki dua film live action buatan Disney, yaitu Tangled dan juga Lilo and Stitch yang kedua. Meskipun film pertamanya terbilang cukup dibenci oleh banyak orang, tapi tidak bisa dipungkiri kalau film ini mendapatkan kesuksesan dari segi finansial. Dengan hal itulah, sangat tidak mengejutkan kalau film ini akhirnya mendapatkan cerita kelanjutannya. Dalam acara ini, kita diungkapkan kalau film berikutnya mereka akan menghadirkan karakter love interest dari Stitch, yaitu Angel. Kemunculan karakter ini merupakan strategi marketing yang cukup jenius karena buat kalian tidak sadar, ketika film live action dari Lilo and Stitch rilis, jumlah penjualan merch yang berhubungan dengan IP ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan kemunculan film kedua ini yang menghadirkan salah satu karakter ikonik dari cerita Lilo and Stitch, tentunya gue sudah bisa membayangkan bakal betapa untungnya Disney ketika film ini sudah rilis nanti. Nah, untuk film live action berikutnya yaitu Tangled, kita mendapatkan sedikit cuplikan dari karakter Rapunzel dan sekaligus antagonis utama dari film ini yaitu Mother Gothel yang diperankan oleh Catherine Han. Dari cuplikan yang singkat ini, kita bisa melihat betapa akurat dan miripnya beliau dengan karakter yang ia perankan. Dengan hasil ini, tidak heran kalau banyak orang mengatakan kalau proyek ini merupakan salah satu film live action buatan Disney yang paling akurat dengan sumber originalnya. Nah, lanjut ke proyek berikutnya yaitu Ice Age Boiling Point. Buat kalian yang heran kenapa Disney malah membuat film Ice Age, while itu semua dikarenakan mereka telah membeli studio yang membuat seri film tersebut, yaitu Blue Sky Studio, dan sekaligus menutup studio ini pada tahun 2021 lalu. Rest in peace my boy. Nah, dalam acara ini, kita diungkapkan kalau film ini sudah selesai dibuat dan siap untuk dirilis pada tanggal 4 Februari tahun 2027. Jujur, gue pribadi gak begitu excited dengan project yang satu ini, karena ya, buat gue, Ice Age ini seharusnya sudah menjadi IP yang telah mati sejak lama. Apalagi dengan film kelima dan juga spin-off-nya yang hancur banget. Jadi ya, gue pribadi gak memiliki harapan sama sekali terhadap film ini. Bahkan apabila kalau kalian melihat cuplikan dari project ini di acara kemarin, para audiens di sana terlihat gak begitu excited dengan film yang satu ini.
Berikutnya, ada dua project yang sangat tidak gue duga kemunculannya, yaitu Oswald dan juga Kingdom Hearts. Buat kalian tidak tahu, Oswald sendiri merupakan sebuah karakter fiksi yang diciptakan oleh Walt Disney dan juga Ozzy untuk studio Universal Pictures sebelum ia membangun perusahaannya sendiri. Sayangnya pada saat itu, Walt Disney gagal dalam mempertahankan karakter yang telah ia ciptakan dan ia pun akhirnya membangun studio Disney dan sekaligus membuat karakter penggantinya Oswald, yaitu Mickey Mouse. Setelah lebih dari 80 tahun lamanya, Disney akhirnya berhasil mendapatkan hak cipta dari karakter yang satu ini pada tahun 2006 lalu. Meskipun demikian, sejak saat itu masih belum ada pihak yang mau membuat sebuah adaptasi baru dari IP ini. Tapi untungnya, pada tahun 2019 lalu diumumkan kalau IP ini akhirnya bakal mendapatkan sebuah adaptasi terbaru, dan pada acara kemarin diumumkan kalau adaptasi ini bakal menjadi sebuah live action animation miniseries yang terbagi menjadi 3 part dan bakal bisa kita tonton di layanan streaming Disney+. Gaya animasinya ini bakal mirip seperti film Space Jam dan juga Who Framed Roger Rabbit, di mana karakter Oswald akan dianimasikan secara hand drawing animation dengan backgroundnya berupa live action atau dunia nyata. Ya, bisa dibilang project ini bakal menggunakan gaya animasi yang sama seperti yang digunakan pada animasi pertamanya Oswald. Untuk pihak yang mengerjakannya, project ini akan dianimasikan oleh para veteran animasi Disney yang dipanggil khusus untuk mengerjakan project ini, serta animasi ini akan ditulis dan sekaligus disutradarai oleh Jon Favreau, yaitu sosok yang telah memulai dunia MCU lewat perilisan film Iron Man pada tahun 2008 lalu. Nah, untuk project berikutnya yaitu Kingdom Hearts, pada awalnya project ini diumumkan akan membawakan dunia animasi Coco ke dalam seri terbaru dari video game tersebut, yaitu Kingdom Hearts yang keempat. Setelah pengumuman itu, secara mengejutkan, mereka mengumumkan kalau video game ini akhirnya bakal mendapatkan sebuah adaptasi series. Melihat dari gambar karakter yang ditunjukkan pada adaptasi ini, ada kemungkinan besar kalau serial ini bakal menjadi sebuah prequel yang akan menjelaskan soal asal-usul dari Keyblade dan sekaligus pengguna senjata tersebut sebelum Sora. Meskipun gue nggak begitu mengikuti franchise ini, tapi gue pribadi sangatlah penasaran dengan adaptasi ini, dan semoga saja animasi ini bisa menjadi sebuah pengenalan yang bagus bagi orang-orang yang ingin terjun ke dalam franchise Kingdom Hearts. Nah, selanjutnya ada dua project yang sekarang ini sudah masuk ke tahap promosi awal, yaitu Gato dan juga Hex. Untuk Gato, kita akhirnya bisa mendapatkan video teaser dari animasi ini dan sekaligus premis cerita yang ditawarkan. Film ini dibuat oleh Enrico Casarosa yang merupakan orang yang sama yang telah membuat film Luca. Gato sendiri bakal menceritakan petualangan dari seekor kucing hitam yang bernama Nero di kota Venice, Italia, di mana ia akan berurusan dengan semacam gangster kucing di kota tersebut. Setelah melihat semua teaser dari project ini, gue pribadi sangat menantikan animasi yang satu ini karena sepertinya ini bakal menjadi sebuah film buatan Pixar dengan tampilan yang paling unik dan juga berbeda. Nah, untuk project berikutnya yaitu Hex, kita mendapatkan 3 pengumuman baru soal project ini, yaitu dari voice aktor antagonis utamanya yang disuarakan oleh Jodie Foster, lalu ada karakter sampingan yang sepertinya bakal menjadi karakter relief di film ini yang disuarakan oleh Cecil, dan yang terakhir adalah mereka mengklaim kalau film Hex itu tidak terinspirasi sama sekali dari serial The Owl House. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah mereka memang berkata jujur atau ini hanyalah usaha untuk menutupi fakta yang sebenarnya? Tulis pendapat kalian. Lanjut ke project berikutnya, yaitu 2 film animasi yang berbasis pada serial animasi, yaitu The Simpsons The Movie dan juga Bluey the Movie. Untuk The Simpsons The Movie, mereka hanya menunjukkan klip singkat dari project ini, yang mana klip tersebut sebenarnya merupakan sebuah animasi kasar atau masih belum selesai dibuat. Dikarenakan hal itulah, kita masih belum bisa mendapatkan informasi tambahan soal film yang satu ini. Nah, tapi untuk Bluey the Movie, kita akhirnya bisa melihat bagaimana tampilan dari film ini. Dan yap, mereka ternyata menggunakan gaya animasi komputer. Arahan ini jelas menimbulkan banyak sekali perdebatan di internet, terkhususnya di kalangan fandom dari animasi ini. Banyak yang merasa kalau Bluey seharusnya menggunakan gaya animasi digital sama seperti yang ada di serial animasinya. Sama seperti sebelumnya, kita juga masih belum mendapatkan banyak informasi tambahan soal animasi ini, mau itu dari waktu perilisan ataupun premis yang ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk ke pengumuman terakhir, yaitu dari 2 animasi original yang baru saja diungkapkan pada acara ini, yaitu Clay dan juga Ghost Market. Untuk Clay, film ini bakal menceritakan seorang mentor yang bernama Flip, di mana ia diamanahkan untuk menjadi seorang mentor di desanya, dan tugas pertamanya sebagai seorang mentor adalah mengawasi dan memberikan pelajaran kepada sebuah bola lilin yang bernama Mashi, yang digambarkan sebagai bocah yang suka membuat kekacauan. Film ini dikatakan merupakan bentuk selebrasi atas banyaknya karakter mentor
mentor yang pernah dibuat oleh Disney. Alih-alih menjadikan karakter mentor sebagai karakter sampingan yang membantu sang MC, mereka ingin menjadikan seorang mentor sebagai karakter utama di film tersebut. Kalau kita melihat konsep art dari animasi ini, kalian pasti bisa merasakan adanya vibe yang sangat mirip seperti game Rayman Adventure dengan gaya animasi dan juga desain karakter yang mirip seperti animasi Wakfu. Nah, untuk Ghost Market, animasi ini bisa dikatakan bakal menjadi film pertamanya Pixar yang membawakan tema supernatural hantu. Film ini terinspirasi dari berbagai cerita folklore di Asia yang bertemakan soal interaksi manusia dengan arwah gentayangan. Film ini awalnya direncanakan bakal menjadi sebuah series yang ditayangkan pada layanan Disney Plus, namun pada akhirnya ia mengalami nasib yang sama seperti Moana yang kedua, di mana format mereka berubah menjadi sebuah film panjang. Untuk premisnya sendiri, film ini bakal menceritakan seorang bocah ABG yang bernama Kyle yang merupakan seorang konten kreator asal Chicago, Amerika. Pada suatu hari, ia dan ibunya sedang pergi menuju Hawaii, di mana ia akan berpapasan dengan sebuah toko kelontong misterius yang menjadi gerbang antara dunia manusia dengan hantu. Menurut gua, ini merupakan premis yang agak unik dan sekaligus aneh, karena mereka sendiri mengatakan kalau ini terinspirasi oleh budaya Asia, namun latar tempat dari animasi ini malah berada di Amerika. Sangat disayangkan aja gak sih? Padahal mereka bisa loh membuat sebuah cerita soal koperasi misterius di suatu negara Asia yang menyimpan banyak sekali rahasia gelap di dalamnya. Tapi kalau kita melihat video teaser singkat dari animasi ini yang mereka tunjukkan, sepertinya mereka bakal tetap membawakan beberapa unsur atau budaya Asia ke dalam animasi ini, walaupun memiliki latar tempat yang berbeda. Dalam cuplikan yang sama, kita juga bisa melihat desain karakter utama dari animasi ini yang terlihat seperti merupakan perpaduan antara desain manusia dari film Despicable Me dengan desain manusia dari film Hoppers. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Manakah project yang paling kalian nantikan dari acara kali ini? Tulis pendapat kalian. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!